Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emal Danita Pratama dengan NIM 19101083 dari kelas S1 TT07C. Saya di sini mewakili dari kelompok saya, yaitu kelompok 8, tugas besar mata kuliah mikroprosesor, yang beranggotakan yaitu pertama, saya sendiri Emal Danita Pratama 19101083. Yang kedua, Ubaidillah Nur Hardianto NIM 19101091. Yang ketiga, Ari Ravindo P NIM 19101092. Yang keempat, Aldi Julianto NIM 19101097. Nah, di sini kelompok kami akan membuat sebuah project microcontroller, yaitu hand sanitizer otomatis. Di masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh sesuatu dikarenakan oleh adanya virus corona yang tidak kita ketahui. Untuk dapat menyentuh sesuatu, kita diharuskan mencuci tangan sehingga tangan kita bersih. Sampai-sampai kita mencari sabun untuk bersihkan tangan pun tidak diperbolehkan menyentuh sabunnya tersebut. Maka dari itu dibuatlah alat yang bisa otomatis seperti hand sanitizer otomatis. Hand sanitizer otomatis ini sangat bermanfaat, khususnya di masa pandemi ini. Seseorang tidak perlu menekan atau memegang hand sanitizer tersebut. Cukup tangan ditekatkan ke hand sanitizer, maka alat tersebut akan otomatis mengeluarkan cairan atau alkohol tersebut. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan pembuatan dan perancangan hardware hand sanitizer otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah Nur Hardianto dari bagian hardware akan menjelaskan alat yang saya buat, yaitu hand sanitizer otomatis. Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam alat ini, yang pertama ada mini servo SG90, yang kedua power supply MB102, yang ketiga ada breadboard MB102, lalu Arduino Uno R3, modul HCSR04, dan kabel jumper. Dan untuk perakitannya sendiri, power supply terhubung dengan adaptor supaya mendapatkan aliran listrik. Dan untuk sensornya itu kan ada 4 kaki. Kaki yang pertama ada VCC, yang kedua ada trigger, ketiga echo, dan keempat GND. Untuk kaki yang VCC kita hubungkan ke kutub positif di breadboardnya. Lalu untuk kaki triggernya kita hubungkan ke pin nomor 12 Arduino. Untuk kaki echo kita hubungkan ke pin nomor 11 Arduino. Dan terakhir untuk kaki GND nya kita hubungkan ke kutub negatif breadboard. Dan untuk penyambungan kabel servonya, di sini ada 3 kabel, ada kabel kuning, orange, dan coklat. Untuk kabel yang berwarna orange dan coklat kita hubungkan ke power supply. Dan untuk kabel yang berwarna kuning kita hubungkan ke pin Arduino nomor 8. Untuk servo yang kedua sama. Untuk kabel yang berwarna coklat dan orange kita hubungkan ke power supply. Lalu untuk kabel yang berwarna kuning kita hubungkan ke pin Arduino nomor 9. Dan supaya Arduino-nya mendapatkan tegangan dari power supply, kita hubungkan pin 5 volt di Arduino dengan kutub positif di breadboard, dan pin
GND di Arduino kita hubungkan dengan kutub negatif di breadboard. Jadi cara kerja alat ini yaitu servo akan bergerak ke bawah apabila sensor mendeteksi jarak kurang dari 10 cm. Seperti video yang tadi, apabila tangan bergerak ke arah sensor dengan jarak kurang dari 10 cm, maka servo akan bergerak ke bawah. Dengan cara seperti itu, pompa dari botol akan tertarik ke bawah dan isi dari botol tersebut akan keluar secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok mikroprosesor. Di sini saya akan menjelaskan pemrogramannya. Yang pertama yaitu baris pertama ini include itu dari library servo. Untuk baris kedua dan tiga mendeklarasikan variabel servo 1 dan servo 2. Nah, untuk baris keempat sampai 6 ini yaitu in atau pemasukan, mendefinisikan kaki pin sensor pada pin Arduino. Untuk baris ke-7 dan 9 mendeklarasikan 7 sampai dengan 9 mendeklarasikan variabel buat servo sama sensornya itu. Nah, untuk void setup ini mendefinisikan servo ke-1 dan servo ke-2 pada pin nomor 8 sampai dengan 9 Arduino. Mendefinisikan trigger pin sensor sebagai output dan echo pin sensor sebagai input. Itu menampilkan output sensor pada serial monitor. Lanjut ke bawah yaitu void loop. Void loop ini yaitu yang ngitung jarak dari sensornya, yaitu ngitung jarak, misalkan kita mau mengeluarkan hand sanitizer-nya itu secara otomatis. Nah, nanti jarak dari Arduino ke sensornya itu berapa. Nah, ini di sini dihitung. Intinya servo 1 dan 2 akan bergerak 180 derajat jika sensor membaca jarak kurang dari 10 cm dengan jeda waktu 1 detik. Mungkin sekian penjelasan untuk pemrogramannya. Saya selaku perwakilan kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.